Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, puji syukur kali ini kita masih dikasih kesempatan untuk mengadakan sesi pertemuan pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas Corporate and Sharia Governance of Islamic Banks. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang mana kami beranggotakan 3 orang. Ada Dinda Putri Valentina Sinaga, Novianti Tandirerung, dan saya sendiri Yosirut Septianti selaku moderator di sesi kali ini. Baik, untuk sebab pertama yaitu Corporate Governance Gains Prominence atau tata kelola perusahaan yang menjadi utama. Nah, sebelumnya ada berbagai definisi terkait tata kelola perusahaan, tapi salah satunya menurut OECD, yaitu tata kelola perusahaan adalah seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewannya, pemegang sahamnya, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan ini juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan ini ditetapkan dan data dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerjanya ditentukan. Hal ini itu mengasumsikan bahwa pemegang saham itu kecil dan kepemilikannya tersebar. Namun jika kepemilikannya itu signifikan dan kontrolnya itu di tangan pemegang saham pengendali, maka perhatian utama akan bergeser dari konflik antara kepentingan pemegang saham dan manajer ke konflik antara kepentingan minoritas di luar dan mayoritas di dalam pemegang saham. Selanjutnya ada 5 elemen tata kelola perusahaan yang baik. Nah, yang pertama, praktik dewan yang baik. Di sini, peran dan otoritas itu didefinisikan dengan jelas, dan tugas dan tanggung jawab dari direksi itu dapat dipahami. Yang kedua, kontrol lingkungan dan proses, di mana komite audit yang independen dibentuk dan kerangka atau struktur manajemen risiko telah ada. Selanjutnya ada pengungkapan dan transparansi. Di sini, informasi keuangan maupun informasi non-keuangan itu diungkapkan, dan keuangan ini disiapkan sesuai dengan IFRS. Selanjutnya, hak pemegang saham. Hak pemegang saham minoritas itu diformalkan, dan bidang umum yang terorganisir itu dilakukan. Dan yang terakhir ada komitmen. Di komitmen ini, Dewan membahas masalah tata kelola perusahaan dan telah membentuk komite tata kelola perusahaannya. Dan sumber daya yang tepat itu berkomitmen untuk tata kelola perusahaan ini. Baik, untuk sebab yang kedua ada Hisbah System and Islamic Perspective on Corporate Governance atau sistem hibah dan perspektif Islam mengenai tata kelola perusahaan. Sebelumnya kita harus lebih tahu dulu ya definisi dari Hisbah ini. Jadi definisi Hisbah itu ada secara etimologis yang berarti mencari pahala. Jadi, seseorang yang melakukan peran ini, dia mencari pahala dari Tuhan untuk pekerjaannya, yang nantinya itu disebut dengan muhtasib. Selanjutnya, secara terminologis, hisbah ini sebagai memerintahkan kebaikan jika kebaikan tersebut secara eksplisit ditinggalkan dalam masyarakat dan melarang kejahatan jika kejahatan tersebut dilakukan. Jadi, definisi ini itu merujuk pada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah dari kamu suatu bangsa yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir definisi hisbah secara lebih terbatas, yaitu pengawasan administratif yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan masyarakat Islam yang mampu membawa manusia kembali kepada apa yang bermanfaat bagi mereka. Di sini, definisi ini itu jelas mengandalkan bahwa hisbah merupakan fungsi formal yang dikelola oleh suatu negara. Selanjutnya, tujuan dari hisbah ini adalah untuk melindungi agama, kehormatan, properti, hak, keselamatan, dana, utilitas, dan kepentingan publik. Nah, berkaitan dengan bidang keuangan dan ekonomi, hisbah ini berkaitan dengan pencegahan korupsi dan juga pengawasan untuk memastikan bahwa transaksi yang adil. Nah, terakhir ada contoh yang menjalankan fungsi hisbah, yaitu yang pertama dari Nabi Muhammad sendiri. Di sini Nabi mengirim seseorang bernama Im al-Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat. Nah, setelah
dia kembali dari tugasnya itu, dia berkata kepada Nabi, "Ini untukmu dan itu telah diberikan kepadaku sebagai hadiah." Kemudian Nabi berdiri di mimbar dan berkata, "Apa yang salah dengan pegawai yang kami kirim untuk mengumpulkan zakat?" Dan ketika dia kembali, dia berkata, "Ini untukmu dan itu untukku." Mengapa dia tidak tinggal saja di rumah ayah dan ibunya untuk melihat apakah dia akan diberi hadiah atau tidak? Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, barang siapa mengambil sesuatu yang haram, akan membawanya pada hari kiamat dengan membawanya di lehernya. Jika itu unta, ia akan mengomel. Jika itu sapi, ia akan melenguh. Dan jika domba, itu akan mengembik. Jadi intinya, kejadian itu memberikan contoh untuk meminta pertanggungjawaban dari pegawai negara atas tugas mereka dan juga melarang mereka untuk menerima suap yang disamarkan sebagai hadiah. Yang terakhir ada contoh dari para khalifah. Jadi setelah kematian dari Nabi dan juga akseksi dari Abu Bakar, khalifah ini terus saja menjalankan fungsi-fungsi dari Hizbah sampai kepada Khalifah ketiga dan keempat, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib itu juga mempraktikkan tugas-tugas dari Al-Muhtasib seperti Nabi dan dua khalifah yang sebelum-sebelumnya. Nah, gelar Al-Muhtasib ini pertama kalinya muncul pada akhir era Bani Umayyah dan awal era Abbasiyah. Selama periode Umayyah ini, negara meningkat dalam ukuran dan kegiatan ekonomi. Yamil Alzik itu memiliki asisten yang akan memverifikasi bahwa bobot dan ukuran pedagang akurat dan juga dapat menyelesaikan pertengkaran. Selanjutnya, selama era Abbasiyah, fungsi Hizbah itu sudah dilembagakan dan peraturan pemerintahnya itu sudah jauh lebih canggih lagi. Nah, dari sejarah-sejarah ini sudah terlihat bahwa seiringnya berjalan waktu, Hizbah ini berkembang dari satu atau dua individu ke fungsi institusional yang formal. Dan bukti sejarah ini juga mendukung terbentuknya corporate dan syariah governance yang kuat bagi bank syariah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novi. Silakan, Novi. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Novianti Anggreni. Pada kali ini akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, OECD, dan Islam. Nah, pada intinya, prinsip-prinsip OECD ini dapat ditemukan di inti ajaran Islam, di mana dalam prinsip-prinsip Islam pada masalah ini menghasilkan ukuran kemampuan akun yang lebih luas daripada prinsip-prinsip OECD. Mengapa demikian? Karena orang tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, tapi juga kepada Tuhan. Nah, seperangkat prinsip OECD ini telah lama ada sejak saat awal peradaban Islam. Namun, beberapa faktor telah menyebabkan ajaran Islam pada topik yang tidak dipraktikkan secara aktif seperti yang diinginkan, di mana dengan kecenderungan globalisasi dan penyaringan dengan faktor budaya, agama, dan sosial, bisnis dan politik, itu menyebabkan salah menempatkan etos peradaban Islam yang sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan antara prinsip OECD ini dan Islam dapat teman-teman lihat dalam buku referensi chapter 2 karangan Dunia dan Nah, oke. Sebab selanjutnya itu mengenai pentingnya tata kelola perusahaan bagi bidang perbankan. Nah, tata kelola lembaga keuangan ini sangat penting karena mereka dicirikan oleh asimetri informasi yang lebih besar daripada yang ditemukan di perusahaan keuangan dan tentunya memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekonomi. Dimana menurut BCBS sendiri, dari perspektif industri perbankan, tata kelola perusahaan ini melibatkan cara bisnis dan urusan bank diatur oleh dewan direksi dan manajemen senior yang akan mempengaruhi cara mereka dalam menerapkan tujuan perusahaan, mengoperasikan bisnis bank setiap hari, mematuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada pemilik usaha, dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lain yang diakui, serta menyelaraskan aktivitas dan perilaku perusahaan dengan harapan bahwa bank akan beroperasi secara aman dan sehat, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, hilangnya dana deposan dan nilai pemegang saham sebagai akibat dari tata kelola yang buruk dan kegagalan beberapa lembaga itu pada akhirnya akan menyebabkan kontraksi kredit,
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem, kemungkinan bank dijalankan oleh masyarakat umum, dan timbulnya krisis ekonomi seperti yang baru-baru ini kita saksikan. Nah, pada saat seperti itu, pemerintah akan sering berusaha untuk mengakhiri bencana dengan memompa dana publik ke sektor tersebut untuk menyelamatkan seluruh sistem keuangan dari kehancuran. Selain melumpuhkan ekonomi, krisis perbankan ini akan meningkatkan kemiskinan dan membuat pemerintah tidak stabil. Hal ini menjelaskan perlunya kriteria tata kelola yang unik untuk menjelaskan sifat khusus bank dan membenarkan regulasi berat industri oleh pemerintah di seluruh dunia. Nah, sebaliknya, tata kelola yang baik itu cenderung menghasilkan alokasi modal yang lebih efisien oleh manajer. Nah, hal ini juga memungkinkan manajer untuk secara hati-hati mengamati perusahaan yang mereka biayai. Mobilisasi dan alokasi dana yang efisien ini mengarah pada penurunan daya modal, mendorong pembentukan modal, dan merangsang pertumbuhan produktivitas. Nah, tata kelola yang baik juga memungkinkan pemeliharaan utama sistem pengawasan yang efisien dan hemat biaya. Ini membantu dalam melindungi dana deposan, memberikan kepercayaan tambahan kepada pengawas untuk lebih menggunakan posisi bank, dan dapat berguna bagi saat-saat sulit ketika pengawas perlu menggunakan BOD untuk keterlibatan tambahan dalam menemukan solusi yang tepat dan mengawasi mereka. Nah, secara keseluruhan, tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja dan akses mereka ke keuangan eksternal, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dengan berkontribusi pada kesejahteraan. Baik, selanjutnya itu krisis keuangan dan tantangan tata kelola perusahaan. Prinsip dan standar tata kelola perusahaan yang memadai ada untuk lembaga keuangan pada saat ini krisis keuangan masih menjadi perdebatan, di mana kelompok pengarah OECD tentang tata kelola perusahaan menyatakan bahwa standarnya sudah memadai, namun kesenjangan muncul antara teori dan implementasinya. Kelompok pengarah dalam laporan tentang krisis ekonomi ini tidak melihat kebutuhan mendesak untuk merevisi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan OECD, tetapi mengidentifikasi kelemahan dalam mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut sebagai faktor yang mengarah pada pengembangan krisis. Dalam laporan lain, Komisi Eropa menegaskan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang lemah dari lembaga keuangan bukanlah penyebab utama krisis, tetapi menunjukkan bahwa pemeriksaan dan keseimbangan yang tepat waktu dan efektif dalam sistem tata kelola yang baik dalam sistem tata kelola mungkin telah membantu mengurangi aspek terburuk dari krisis. Dan di sisi lain, Samudra Atlantik, Komisi Nasional Penyebab Krisis Keuangan dan Ekonomi di Amerika Serikat itu menyebutkan penyebab atau penyumbang utama krisis yaitu antara lain pinjaman berlebihan, standar hipotek rendah, leverage tinggi, sekuritisasi, ketergantungan pada pendanaan jangka pendek, entitas of balance sheet, kendaraan tujuan khusus, derivatif over the counter, kurangnya transparansi, kredit default swap, dan kewajiban hutang yang dijaminkan atau CDO. Nah, sayangnya, konsekuensi dari faktor dan praktik ini tidak dikomunikasikan dengan rajin kepada pemangku kepentingan sampai terlambat. Dan ini menjadi masalah karena informasi dan pengungkapan memainkan peran penting dalam mengurangi kegagalan pasar fundamental dan manifestasinya sebagai tata kelola. Nah, selanjutnya, pokok pembahasan yang ke-6 mengenai masalah negara berkembang dan tata kelola perusahaan. Nah, negara-negara berkembang menghadapi banyak tantangan yang menghambat pertumbuhan tata kelola perusahaan yang hati-hati. Ini termasuk institusi terbelakang untuk mendisiplinkan pasar dan menjamin efisiensi dan integritas, asimetri informasi yang parah akibat pelaporan yang tidak memadai, pasar modal yang tidak efisien, kelompok kepentingan pasar yang relatif tidak berpengalaman, dan penegakan peraturan yang lemah karena korupsi politik dan peradilan yang lemah. Mengatasi hambatan ini adalah suatu keharusan jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, karena sebagian besar bank syariah berlokasi di negara berkembang, meningkatkan tingkat tata kelola perusahaan di negara-negara ini sangat penting untuk perkembangan yang terlihat dari bank dan industri ini. Nah, selanjutnya, pokok pembahasan ke-7 mengenai perhatian tata kelola perusahaan yang baik bagi bank syariah. Nah, bank syariah tidak kalah dengan bank konvensional terhadap kerugian atau bahkan
kegagalan yang dapat diakibatkan oleh pelanggaran tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, mereka perlu memastikan bahwa mereka mempraktikkan tata kelola perusahaan yang hati-hati. Nah, karena tata kelola perusahaan ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, meningkatkan stabilitas, dan mendorong pembangunan ekonomi, dan bank syariah ini menjadi terkenal karena peningkatan jumlah dan kehadiran sektor pertumbuhan aset. Maka studi lebih lanjut tentang tata kelola perusahaan dalam bank syariah ini dibenarkan. Nah, studi tersebut harus berhati-hati untuk mengatasi kerentanan yang muncul karena karakteristik unik dari bank syariah. Nah, dalam hal ini, Dewan Layanan Keuangan Islam atau IFSD dan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam atau AAOICI dalam menyuarakan keprihatinan tentang masalah ini. Nah, bidang-bidang yang memerlukan perhatian khusus termasuk kepatuhan terhadap syariah, tanggung jawab sebagai khalifah, kepentingan pemegang rekening investasi, percampuran dana pemegang saham, dan dana IAH yang tidak dibatasi, perhitungan bagi hasil mudarib, dan proses distribusi keuntungan secara keseluruhan. Nah, pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai panduan masalah IFSD dan AAOF. Nah, untuk melengkapi standar yang dikeluarkan oleh OECD dan BCDS, dan untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan Islam yang luar biasa, IFSD mengeluarkan prinsip panduan tata kelola perusahaan untuk lembaga yang hanya menawarkan jasa keuangan Islam pada bulan Desember 2006. Nah, standar ini menyajikan 4 prinsip panduan bersama dengan alasan dan tujuannya. 4 prinsip panduannya adalah pendekatan tata kelola umum, layanan keuangan Islam, hak IAH, kebutuhan terhadap aturan dan prinsip syariah Islam, dan transparansi laporan keuangan sehubungan dengan rekening investasi. Nah, prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membantu LKI dalam mengidentifikasi di mana struktur dan proses tata kelola diperlukan. Selain itu juga dimaksudkan untuk merekomendasikan praktik-praktik terbaik dan meningkatkan tingkat pengetahuan pemangku kepentingan tentang tata kelola. Nah, melalui standar, IFSD memberdayakan pemangku kepentingan, mengadvokasi tata kelola yang baik, dan menetapkan tolak ukur yang dapat digunakan oleh LKI dan regulator untuk tujuan pemantauan. Nah, tidak lama sebelum IFSD mengeluarkan standarnya, AAOICI pada akhir tahun 2005 mengadopsi standar tata kelola nomor 6 mengenai penyataan prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan Islam. Nah, standar ini bertujuan untuk menetapkan konsep dan prinsip utama yang berkaitan dengan tata kelola ISI. Kemungkinan itu juga bertujuan untuk memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengenali peran mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, letakkan dasar untuk kepatuhan atas standar tata kelola yang mungkin berkembang di masa depan, dan menghubungkan standar saat ini dan standar di masa depan. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai pengertian tata kelola perusahaan yang ditetapkan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan luar biasa dari industri keuangan Islam yang tidak dipenuhi oleh definisi yang dikeluarkan sebelumnya oleh OECD dan organisasi lainnya, IFSD ini telah memberikan definisi untuk tata kelola perusahaan, yaitu seperangkat hubungan tertentu antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan itu ditetapkan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dan kinerja pemantauan ditentukan. Nah, dalam konteks LKI, tata kelola perusahaan yang baik itu harus mencakup perangkat pengaturan organisasi di mana tindakan manajemen LKI selaras sejauh mungkin dan kepentingan para pemangku kepentingannya, pemberian insentif yang ketat bagi organ tata kelola seperti direksi, DPS, dan manajemen untuk mengejar tujuan yang menjadi kepentingan pemangku kepentingan dan memfasilitasi pemantauan yang efektif sehingga mendorong LKI untuk menggunakan sumber daya lebih efisien, serta kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariat Islam. Mungkin saya untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya pada yang 10 kita akan membahas mengenai pemangku kepentingan Bank Islam dan tanggung jawab tata kelolanya. Nah, standar IFSB mengidentifikasi pemangku kepentingan berikut mereka yang memiliki kepentingan pribadi di IFS, yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, pengawas, pemerintah, dan masyarakat.
AAOIFI juga mencantumkan pemangku kepentingan utama berikut, yaitu pemegang ekuitas, Dewan Pengawas Syariah, peninjau syariah internal, DAHS, badan pengatur, dan lembaga yang berkepentingan dengan keamanan dan kesehatan sektor keuangan. Lalu, berikut ini ada tabel yang menghubungkan pemangku kepentingan bank syariah dengan masalah tata kelola perusahaan dan tanggung jawab mereka. Nah, di tabel ini ada 16 pemangku kepentingan, dan saya rasa untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan menyebutkan ke-16 pemangku kepentingan tersebut, dan untuk menjelaskannya, teman-teman bisa baca pada tabel. Nah, di sini pemangku kepentingan yang pertama adalah sistem ekonomi, keuangan, dan peradilan. Yang kedua, pemerintah, DPR, pengawas atau regulator atau bank sentral. Lalu yang ketiga, bursa efek. Yang keempat, organisasi penetapan standar. Yang kelima, pemegang saham. Yang keenam, direksi dan komite terkait. Yang ketujuh, Dewan Pengawas Syariah. Yang kedelapan, fungsi audit internal. Yang kesembilan, fungsi audit syariah internal. Yang kesepuluh, manajemen senior. Yang ke-11, hukum dan kepatuhan. Yang ke-12, pemegang rekening investasi dan giro. Yang ke-13, auditor eksternal dan perusahaan audit atau penasehat. Yang ke-14, lembaga pemeringkat atau indeks. Yang ke-15, akademisi atau peneliti, analis, think tanks, kelompok kepentingan umum, media dan komunitas. Lalu yang terakhir, Dewan Pengawas Syariah. Nah, lalu kita akan memasuki sebab yang selanjutnya, yaitu sebab yang 11, mengenai menghubungkan manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan syariah. Nah, penelitian sebelumnya telah membangun hubungan yang erat antara manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, mengintegrasikan yang pertama ke yang terakhir, dan mengidentifikasi direksi sebagai manajer risiko utama. McNulty dan kawan-kawan menyadari perlunya CEO untuk bersikap tegas dalam melibatkan direksi dalam diskusi terkait risiko. Keakraban dengan risiko seperti risiko syariah juga penting bagi direksi karena beberapa alasan. Ini termasuk memberikan panduan tentang manajemen risiko, mengembangkan kebijakan manajemen risiko yang komprehensif, menumbuhkan budaya yang menekankan pentingnya kepatuhan syariah, dan memberikan komentar yang memadai tentang kebijakan dan kontrol risiko dalam laporan tahunan. Selain itu, direksi dan manajemen senior sebagai agen atas nama pemangku kepentingan memiliki kewajiban fidusia untuk memastikan kepatuhan syariah. Nah, dengan demikian menjadi lebih penting bagi mereka untuk memahami sifat risiko syariah dan luasnya. Definisi tata kelola perusahaan IFSB dengan jelas menggambarkan relevansi kepatuhan syariah dengan tata kelola bank syariah. Nah, dalam nada ini, IFSB menambahkan, kepatuhan syariah sangat penting untuk operasi LKI, dan persyaratan kepatuhan tersebut harus merusak ke seluruh organisasi dan produk serta aktivitasnya. Kepatuhan syariah dianggap termasuk dalam kategori prioritas yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan risiko lain yang teridentifikasi. Jika LKI tidak mematuhi aturan dan prinsip syariah, transaksi mereka harus dibatalkan dan pendapatan yang dihasilkan dari mereka dianggap tidak sah. Kemudian dalam basis tata kelolanya, AAOIFI menyebutkan bahwa ada dimensi sosial dan agama yang patut dipertimbangkan. Nah, standar setter menyatakan IFI ada karena kemampuannya untuk melakukan aktivitas komersialnya sesuai dengan syariah. LKI telah didirikan untuk membantu investor dalam menggunakan dana dengan cara yang menguntungkan sesuai dengan syariah. IFI harus memiliki mekanisme untuk mematuhi syariah dalam semua urusan keuangan dan lainnya. Nah, lalu karena kepatuhan syariah adalah faktor pembeda utama bank syariah dan daya tarik utama bagi konsumen, pemangku kepentingan perlu diyakinkan bahwa klaim kepatuhan yang dibuat oleh bank itu adalah benar. Nah, melihat pernyataan yang dikeluarkan oleh bank-bank Islam di mana mereka menguraikan visi, misi, dan nilai-nilai mereka mengungkapkan bahwa bank-bank ini dengan jelas berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, berikut ini adalah bank yang mengeluarkan pernyataan dan isi pernyataannya. Yaitu yang pertama, Islam Capital Bank menyatakan Bank Islam terkemuka, inovatif, dan global yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah dan etika tertinggi, memenuhi standar perbankan internasional, bermitra dalam pembangunan ekonomi global, dan berpartisipasi dalam kemajuan masyarakat. Lalu, Islam Bank menyatakan
untuk terus mengembangkan dan berinovasi solusi keuangan yang diterima secara universal sejalan dengan prinsip syariah. Lalu Mizan Bank menyatakan, menjadi bank syariah terkemuka menawarkan toko serba ada untuk produk dan layanan bernilai tambah yang inovatif kepada pelanggan kami dalam batas-batas syariah, sambil mengoptimalkan nilai pemangku kepentingan melalui budaya organisasi berdasarkan pembelajaran, keadilan, rasa hormat terhadap perusahaan, individu, dan pertunjukan. Kemudian ada Kuwait Finance House yang menyatakan, menjadi lembaga keuangan Islam terkemuka di dunia dengan menyediakan produk perbankan, pembiayaan, dan investasi yang kompetitif dan sesuai syariah untuk melebihi harapan pelanggan kami, memotivasi karyawan kami, dan memenuhi tujuan pemegang saham kami. Lalu ada Al-Raji Bank yang menyatakan menjadi bank tersukses yang dikagumi karena layanan inovatif, sumber daya manusia, teknologi, dan produk yang sesuai dengan syariah, baik lokal maupun internasional. Kemudian ada Al-Barakah Bank yang menyatakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat di seluruh dunia dengan menjalankan bisnis secara etis sesuai dengan keyakinan kita, mempraktikkan standar profesional tertinggi, dan berbagi manfaat bersama dengan pelanggan, staf, dan pemegang saham yang berpartisipasi dalam kesuksesan bisnis kita. Kemudian ada Journal Islamic Bank yang menyatakan komitmen untuk menyediakan layanan perbankan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah Islam yang mulia dalam semua aktivitas kami untuk melayani komunitas kami secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada Islamic Bank of Britain yang menyatakan semua yang dilakukan IBB sejalan dengan nilai-nilai Islam, melakukan kegiatan ekonomi secara adil, etis, dan bertanggung jawab sosial. Kemudian konsumen perbankan syariah ini dapat dikelompokkan menjadi 4 segmen pasar. Itu yang pertama didorong oleh agama, yang kedua termotivasi secara etis, ketiga terfokus secara ekonomi, dan yang keempat itu diarahkan baik secara agama maupun ekonomi. Nah, segmen yang pertama ini memiliki keyakinan agama yang kuat dan cenderung setia kepada bank syariah yang telah menjalin hubungan terlepas dari keuntungan finansial yang dibayarkan oleh bank tersebut dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Lalu segmen yang kedua, setuju dengan dimensi ketika perbankan syariah, tetapi tidak memperhatikan pertimbangan agama. Lalu segmen pasar yang ketiga, mendasarkan keputusannya hanya pada pengembalian keuangan bank syariah. Lalu segmen pasar yang terakhir, meskipun didorong oleh nilai-nilai agama, bersedia beralih antar bank syariah berdasarkan pertimbangan pengembalian finansial. Nah, masing-masing segmen pasar ini perlu mempertimbangkan kepatuhan syariah ketika mengambil keputusan tentang bertransaksi dengan bank syariah tertentu. Ini jelas untuk segmen pasar pertama dan keempat, tetapi beberapa elaborasi diperlukan untuk dua segmen lainnya. Betapa kepatuhan syariah, tidak akan ada jaminan bahwa bank-bank Islam ini akan mengikuti prinsip-prinsip etika yang memandu transaksi mereka. Kepatuhan terhadap syariah penting untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan selain konsumen. Singkatnya, sementara kinerja keuangan yang kuat itu dicari, itu hanya harus dicapai melalui operasi yang sesuai dengan syariah. Untuk memungkinkan bank syariah mencapai kepatuhan tersebut, IFSB mengharuskan lembaga-lembaga ini untuk memiliki sistem dan kontrol yang memadai. IFSB juga mengamati pentingnya banyak pihak yang berkontribusi terhadap tujuan ini dan perlunya panduan yang secara holistik menangani masalah ini. Nah, panduan komprehensif tentang sistem tata kelola syariah akan memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk memahami dan menjalankan peran mereka dalam mencapai tujuan tata kelola syariah dan membantu mempromosikan kesehatan dan stabilitas IFSI. Oleh karena itu, sementara Dewan Syariah diharapkan memainkan peran utama dalam memastikan tata kelola syariah yang sehat juga masuk akal untuk mengharapkan organ-organ tata kelola lainnya di LKI untuk berbagi dalam menegakkan sistem tata kelola syariah dengan menjalankan fungsinya dengan baik dan mengakui pentingnya melengkapi pekerjaan Dewan Syariah. Dalam hal ini, LKI diharapkan dapat melihat implementasi sistem tata kelola syariah dari perspektif yang komprehensif. Nah, demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Untuk mengakhiri sesi kali ini,
kami ada satu quotes dari Noman Ali Khan, apapun yang kita nikmati di dunia ini, kita harus selalu mengingat dua hal. Apa yang Allah miliki itu lebih baik, apa yang Allah miliki itu bertahan lebih lama. Untuk itu, bekerja keraslah dalam hidup ini dan bekerja keraslah untuk kehidupan selanjutnya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 11. Kami kelompok 11 meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun ada hal-hal lain yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok 11, terima kasih.